Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua, saudara, melalui video pembelajaran biokimia. Kali ini kita bahas bagian terakhir dari struktur dan klasifikasi karbohidrat, tepatnya adalah polisakarida. Saudara, tujuan yang hendak dicapai dari video ini adalah Anda bisa menggambarkan struktur polisakarida, kemudian baik yang secara fungsional dalam ini sebagai sumber energi maupun sebagai bagian struktural, menjelaskan jenis dukungan struktural yang diberikan oleh polisakarida struktural dan jenis-jenis polisakarida kompleks serta fungsinya. Baik, saudara, polisakarida ini juga sering disebut sebagai gelikan, suatu molekul besar yang antara unit-unit pembentuknya dalam hal ini adalah monosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosidik baik secara linier maupun bercabang. Kemampuannya dalam membentuk struktur cabang membedakannya dari protein dan asam nukleat, di mana setiap monosakarida itu memiliki gugus aldehid atau keton dan beberapa gugus OH yang dapat bertindak sebagai titik reaksi bagi monosakarida lain untuk membentuk struktur rantai bercabang. Nah, saudara, polisakarida itu dibedakan antara satu, homopolisakarida, yakni polisakarida di mana pembentuknya berasal dari monomer yang sama, dalam artian tidak ada bahan lain selain karbohidrat. Yang homopolisakarida ini ada yang bercabang, bercabang seperti pada amilopektin, dan ada yang tidak bercabang seperti pada amilosa. Yang kedua adalah heteropolisakarida. Ini kelompok karbohidrat yang mengandung unsur selain dari karbohidrat, misalnya mengandung nitrogen pada molekul kitin. Ada yang tidak bercabang dan ada yang bercabang. Warna-warna yang menyusunnya ini menunjukkan bahwa tidak seragam, karena itu disebut dengan heteropolisakarida. Baik, polisakarida sebagai fungsi cadangan energi. Sebagaimana saudara tahu bahwa pati itu adalah polisakarida yang bertindak sebagai cadangan energi pada tumbuhan dan juga tentu glikogen pada hewan dan manusia. Selain berfungsi sebagai sumber energi, polisakarida juga memberikan dukungan struktural pada sel serta memberikan fungsi-fungsi pewarisan sifat. Kemudian yang kedua berikutnya adalah pati, sudah jelaskan tadi, sebagai cadangan energi yang biasanya pada umbi-umbian, pada biji-bijian tumbuhan. Itu dijadikan sebagai simpanan energi yang sesungguhnya untuk tumbuhan itu sendiri. Baik, saudara,
Khusus untuk pati, kita akan mengenal dua jenis struktur, yakni struktur alfa amilosa dan struktur amilopektin. Amilosa yang rantai lurus tidak bercabang, dan yang amilopektin yang bercabang. Ini ada penting untuk diketahui bahwa misalnya ketika saudara makan nasi, maka 10-30% itu adalah amilosa, dan sisanya 70-90% adalah amilopektin. Mari kita coba tinjau strukturnya satu persatu. Amilosa. Amilosa adalah polimer linier. Linier, tidak bercabang. Karena tidak bercabang, maka dia hanya disusun oleh satu jenis ikatan, yakni ikatan alfa 14. Saya ingin kembali jelaskan supaya mengingat. Alfa ini adalah unit glukosa, di mana OH pada C1 ada di bagian bawah, berarti alfa, dan pada unit kedua pada atom C4, ini C4, OH juga di bawah, karena dia adalah glukosa. Lalu ini yang terhubung antara C1 dan C4. Demikian selanjutnya, C1 pada unit kedua terhubung dengan C4 pada unit ketiga. Karena itu dimasukkan sebagai linier, tidak bercabang. Kalau digambarkan dengan sebuah struktur seperti ini, maka walaupun bentuknya melingkar di sini, ini hanya sebuah gambaran, tapi ada model spiral kira-kira 6-8 unit, kemudian mulai melengkung dan kemudian membentuk struktur seperti spiral. Nah, untuk diketahui, saudara mungkin pernah melakukan uji amilum, maka lalu Anda menggunakan dengan iodium dan hasilnya biasa kelihatan nampak biru kehitam-hitaman. Nah, itu disebabkan karena iodium terkurung pada bagian dalam dan itu memberikan reaksi pewarnaan sehingga kelihatan sebagai warna biru kehitam-hitaman. Itu adalah amilosa. Bagaimana dengan amilopektin? Amilopektin juga dibangun oleh unit monosakarida, dalam hal ini adalah glukosa, tapi berbeda dengan amilosa. Pada amilopektin ada dua jenis ikatan yang dapat ditemukan. Yang pertama, ini adalah ikatan 14 yang menghubungkannya satu unit dengan unit lainnya. Tapi kemudian pada jumlah kira-kira kalau dihitung dari awal sekitar 24-30 unit itu melakukan percabangan. Jadi bercabang, lalu kemudian tumbuh lagi 24-30 unit, bercabang lagi. Cabang yang ini juga demikian, setelah tumbuh 24-30 unit kemudian bercabang. Nah, ikatan yang menghubungkan pada titik cabang ini adalah ikatan alfa 16. Jadi kalau di zoom bagiannya kelihatan ini adalah alfa 14, sedangkan pada titik cabang ini adalah alfa 16. Kesimpulannya adalah pada amilopektin ada dua jenis ikatan yang dapat ditemukan, yakni ikatan alfa 14 dan ikatan alfa 16. Sedangkan pada amilosa hanya satu jenis ikatan glikosidiknya, yakni ikatan alfa 14. Lalu bagaimana dengan glikogen? Kalau diperhatikan struktur molekul glikogen, pada dasarnya itu sama dengan amilopektin yang baru saja kita uraikan.
Perbedaannya adalah kalau pada amilopektin cabang terbentuk pada unit ke-24 atau tibulum, maka pada glikogen percabangan itu lebih pendek terbentuk lagi, yakni 8 sampai 14 unit glukosa kemudian terbentuk cabang. Tadi waktu amilopektin dijelaskan itu 24 sampai 30 unit baru bercabang. Dengan demikian, maka struktur molekul glikogen itu adalah memiliki percabangan yang lebih banyak dibandingkan dengan amilopektin. Tentu saja bahwa ini ada hubungannya dengan fungsi dan tempat penyimpanan, di mana glikogen disimpan di hati dan di sel otot rangka. Glikogen adalah cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat digunakan, yakni ketika kadar glukosa darah menurun dan kemudian itu membahayakan fisiologi sel, maka glikogen yang tersimpan baik di hati maupun di otot itu kemudian dimobilisasi menghasilkan glukosa. Baik, selulosa. Nah, selulosa ini serupa dengan amilopektin, tetapi kemudian ikatan penghubung antar unitnya adalah, saya ulangi, serupa dengan amilosa, tapi ikatan penghubungnya adalah ikatan beta 14. Ikatan beta 14. Jadi tentu saja Anda sudah tahu bahwa selulosa ini adalah penyusun sel tumbuhan, tepatnya pada dinding sel tumbuhan. Oleh karena itu selulosa, atau ketika Anda misalnya makan sayur, maka praktis selulosa tidak dapat dijadikan sebagai sumber energi dan tidak dapat dicernakan karena ikatan beta. Sedangkan enzim yang tersedia pada pencernaan kita adalah alfa amilase. Nah, baik, kita coba melihat pada polisakarida. Ini adalah heteropolisakarida. Hetero. Kalau pada amilosa, amilopektin dan glikogen, selulosa itu adalah homopolisakarida. Kitin ini ditemukan sebagai penyusun atau pembentuk rangka pada beberapa jenis organisme seperti arthropoda, moluska, dan juga pada sebagian besar jamur. Nah, unsur atau komponen apa saja yang menyusun kitin? Perhatikan bahwa unit monomernya itu ada nitrogen. Tepatnya adalah ada N-asetil glukosamin, karena di dalamnya adalah glukosa, lalu ada asetil dan ada gugus amin, N-nitrogen. Oleh karena itu unit ini disebut dengan N-asetil glukosamin, terhubung dengan N-asetil glukosamin lainnya melalui ikatan beta 14. Melalui ikatan beta 14. Ini ada tanda N, berarti bahwa itu akan terjadi hal yang serupa dalam pertumbuhan rantai. Nah, ini juga karena adanya unsur N, saudara bisa merasakan ketika ada, katakanlah arthropoda, Anda bakar, itu ada rasa bau yang lain. Dan juga kita tahu bahwa jamur itu adalah kaya protein, karena itu juga salah satunya karena ada kandungan nitrogennya. Demikian secara singkat saudara tentang polisakarida. Silakan dikembangkan, buka referensi lain, Anda akan memperoleh uraian yang lebih banyak lagi
tidak hanya belajar dari video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.